Selamat malam, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban dari tutam saya. Untuk nomor 1, fungsi readline itu digunakan untuk membaca input baris dari pengguna dengan fitur tambahan, misalnya pengeditan baris dan penyimpanan riwayat. Setelah menampilkan prompt, readline akan membaca satu baris masukan dan mengembalikan pointer ke string yang berisi teks tersebut, tanpa menyertakan new line di akhir. String yang dihasilkan harus dibebaskan menggunakan free untuk mencegah kebocoran memori, terutama pada kode C. Sementara itu, strtalk digunakan untuk memisahkan string menjadi potongan-potongan berdasarkan delimiter tertentu. Pada panggilan pertama, strtalk mencari token pertama dalam string dan mengganti delimiter dengan yang ditemukan dengan strip garis miring 0 untuk menutup token. Untuk mendapatkan token, berikutnya fungsi ini dipanggil lagi dengan 0 sebagai argumen. Nah, sehingga melanjutkan pemrosesan pada string yang sama. Proses ini berulang hingga tidak ada token yang tersisa yang ditandai dengan pengembalian 0. Lalu untuk nomor 2, berikut adalah kode yang telah saya buat. Saya menggunakan stdio untuk input output, readline H untuk baca input output dengan readline, history H untuk riwayat readline, lalu string H untuk manipulasi string, dan stdlib untuk fungsi-fungsi standar seperti converter. Pada kode ini saya menggunakan fungsi input comment, saya masukin pada in main. Lalu untuk void input comment, berikut ada deklarasinya. Lalu saya akan while tidak terbatas untuk terus menerima input. Di sini si while akan break apabila pengguna mengetikkan exit. Lalu penjelasan singkat dari kode saya. Fungsi utama main memanggil fungsi input comment, lalu return 0. Setelah itu fungsi input comment menginisialisasi pointer karakter input, menjalankan loop tak terbatas yaitu while 1, lalu menggunakan readline untuk membaca input, lalu baru jika exit maka loop berhenti. Terdapat juga perintah print. Ini dipakai berisi memisahkan input menggunakan strtalk untuk memeriksa perintah. Jika perintah adalah print, ambil string berikutnya dan tampilkan dengan printf. Lalu ada perintah sum, yaitu perintah menambahkan input nomor 1 dan nomor 2, di mana memeriksa dua argumen angka setelah sum. Maka misalkan sum num1 dan num2. Menggunakan atau untuk mengubah argumen string ke integer, lalu menampilkan hasil penjumlahan kedua angka. Jika performat salah, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Berikut adalah output dari program saya. Lalu untuk nomor 3, saya membuat program bernama readlinecalc.c. Seperti terakhir, saya menggunakan library yang sama. Pada inmain ini saya juga menggunakan while loop yang sama. Namun perbedaannya di sini saya menggunakan lebih banyak lagi function seperti add, min, multiply, dan div. Itu juga XOR, mod, dan swap. Nah, penjelasannya kita langsung aja ke inti program. Deklarasi card input, lalu ada deklarasi in162, lalu menggunakan while untuk loop. Nah, di sini ada interaksi dan operasi. Baca input, gunakan readline, cek input, lalu ini adalah fungsi-fungsinya seperti yang tadi. Dan berikut adalah hasil compile dari program saya. Kesimpulan dari praktikum ini adalah praktikum ini menekankan pentingnya proses input parsing dalam pemrograman yang meliputi pembacaan, analisis data, dan masukan untuk memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Hal ini memungkinkan program untuk memahami dan memproses input dengan lebih baik, serta meningkatkan keamanan dengan memastikan data sesuai dengan format yang diharapkan. Selain itu, praktikum ini juga mencakup implementasi kode yang menunjukkan penggunaan fungsi input atau output, pengolahan string, dan pengolahan riwayat output. Seluruh praktikum memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem operasi menangani input dari pengguna dan pentingnya pengolahan data dalam pengembangan perangkat lunak, terutama untuk fungsi readline. Sekian penjelasan tutam dari saya. Selamat malam, terima kasih.